Cerita diawali dengan seorang wanita yang sedang mencoba membuat orang-orang percaya dengan penjelasannya bahwa akan terjadi kiamat bagi umat manusia yang disebabkan oleh mesin yang akan segera menguasai bumi dan memusnahkan umat manusia. Tetapi mereka tidak ada yang mempercayainya dan menganggap itu hanyalah halusinasi yang dialami orang sakit jiwa. Ternyata apa yang sudah dia utarakan benar adanya, bahwa mesin sudah menguasai bumi dan memusnahkan umat manusia. Dan dia, Sarah Connor, sudah berhasil menghentikan semua itu terjadi. Namun ketika keadaan sudah aman dan tentram, tiba-tiba saja seorang pria tidak dikenal menghampirinya dan langsung menembak anaknya. Terlihat sebuah sensor bahwa anaknya adalah target misi dari pria tersebut, yang ternyata sebuah robot humanoid yang belum diketahui tujuannya. Meskipun kita sudah tahu, ya pura-pura gak tahu aja lah. Dan inilah Dan inilah Terminator Dark Fate. Seperti yang disebutkan di film, sudah 22 tahun berlalu, tepatnya di kota Meksiko. Di jalanan terlihat ada sebuah anomali misterius menyerupai petir Thor yang seperti akan membuka Bifrost dengan memunculkan sosok manusia berkelamin perempuan tidak berbusana, membuat Duas Joli yang kebetulan sedang bermesraan di bawah jalan itu kaget dan segera menolongnya. Karena kejadian itu, para aparat kepolisian langsung mendatangi TKP untuk memeriksa keadaan. Namun karena tidak ingin ditangkap oleh para polisi itu, dia pun langsung menyapa hangat petugas dengan beberapa tarian yang membuat petugas tidak berdaya. Karena tidak ingin berkeliaran dengan tidak berbusana, Grace adalah nama dari perempuan itu. Dia pun mengambil pakaian dari salah satu Duas Joli yang menolongnya dan mengambil mobil mereka. Udah dikasih susu malah minta tuak. Macam mana budak nih? Perkenalkan pemeran utama kita, yaitu Daniela yang dipanggil Dani. Hidup dengan dua keluarganya, yaitu Diego si adik dan ayahnya yaitu si ayah. Selesai menyiapkan sarapan dan bekal untuk dibawa ke tempat bekerja, karena Dani dan Diego bekerja bersama di tempat yang sama. Saat sudah berangkat bekerja dan menyapa tetangga, kemudian muncul sebuah anomali yang mirip dengan kejadian di jalan waktu itu. Kali ini yang muncul adalah sosok pria yang tidak berpakaian, berbeda dengan wanita yang kemarin malam yang merampas pakaian orang lain. Si pria ini hanya menyentuh saja bisa langsung menciptakan pakaian sendiri yang mirip dengan apa yang disentuhnya. Si ayah dihampiri oleh pria tadi yang mengaku sebagai temannya Dani. Soy un amigo de ella. Sus amigos la llaman Dani. Kembali ke Dani dan Diego yang sudah berada di tempat kerja. Mereka melihat sebuah mesin yang bekerja untuk menggantikan posisi manusia. Kebetulan divisi yang digantikan yaitu milik Diego. Dani pun kecewa dan naik tensi dengan perusahaan karena adiknya harus menganggur lagi seperti saya. Langsung mendatangi manajer perusahaan untuk komplain dengan peraturan pekerjaan yang baru dengan menggantikan ribuan karyawan dengan mesin otomatis. Karena di luar sana masih banyak orang yang sulit mencari pekerjaan, sulit untuk diterima di tempat kerja. Percuma mereka bolak-balik untuk membuat surat lamaran, hanya menghabiskan biaya dan waktu, karena hanya orang dalam dan hanya orang yang mempunyai privilege sajalah yang bisa mendapatkan sebuah pekerjaan di zaman sekarang yang sudah semakin krisis dengan lapangan pekerjaan. Ayah Dani pun berada di sana yang mengaku mengantar bekal anak-anaknya yang tertinggal. Menanyakan kepada Diego, di manakah Dani saat ini? Dani. ¿Dónde está Dani? Dan juga Grace mendatangi tempat kerja Dani dengan menyamar sebagai petugas keamanan. Ahí está. Saat setelah kembali ke tempat kerja, kemudian Grace tiba dengan menembak si ayah dan disaksikan oleh anak-anaknya. Ternyata itu adalah si pria tadi yang sudah datang dan bertemu ayahnya. Tidak disangka dia adalah sebuah humanoid yang mempunyai teknologi canggih. Jika sudah melakukan kontak dengan manusia, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi orang yang sudah melakukan kontak tersebut dan juga membuat orang yang asli itu tewas. Dan inilah yang dinamakan Terminator. Dengan beberapa serangan yang dilakukan Grace, kita panggil saja Rev sesuai dengan model humanoidnya. Tidak ada sesuatu senjata yang bisa menghentikannya meskipun sudah ditindih oleh alat berat sekalipun, hanya bisa memperlambat pergerakannya saja, tidak sampai membunuhnya. Grace! That won't kill him. We gotta go. Move. What? Dingies! It's a Terminator! Rev 9! Get in!
Grace memberitahu mereka bahwa dia adalah sebuah augment atau manusia setengah dewa, manusia setengah robot. Tidak sampai di situ, pengejaran Rev terus berlanjut dengan menggunakan truk kontraktor, sementara mereka hanya menggunakan mobil pickup butut untuk melarikan diri. Memang pada dasarnya robot tidak mempunyai perasaan apapun dengan menghancurkan apa saja yang menghalangi. Dengan berada di jalanan pun, pertarungan mereka belum berakhir. Kita diperlihatkan dengan salah satu ulti Rev yang mempunyai sel logam yang bisa menyusut dan menggandakan diri. Meskipun Rev berhasil dihindari, tetapi Diego sempat terluka oleh besi yang menusuk badannya. Meminta Grace untuk menyelamatkan kakaknya dari kejaran Rev, dan Dani pun harus merelakan Diego tewas. Mungkin mereka sekarang hanya bisa pasrah karena berhadapan dengan dua makhluk yang sudah mempunyai item immortal, sehingga Rev tidak sedikit pun terkena damage. Namun, seorang wanita yang sudah kita kenal di beberapa film Terminator, yaitu Sarah Connor versi tua, langsung menyerang Rev beserta kloningannya. Dengan adanya kesempatan itu, Grace dan Dani langsung pergi menggunakan mobil Sarah dengan tidak tahu malu. Sudah mah ditolong, malah ngelunjak. I'll be back. Karena keadaan Grace yang sudah rusak parah, dia harus segera disuntikan obat berjenis natrium, insulin, tramadol, paracetamol, mixagrip, bodrexin, dan sebagainya. Mereka pun langsung mendatangi apotek terdekat dengan sekonyong-konyongnya masuk dan merampas beberapa obat yang dibutuhkan Grace. Melihat gadis cantik yang sedang kesulitan, asisten dokter pun membantu Dani membawa Grace keluar. Sarah tiba-tiba sudah berada di sana dengan kendaraan baru dan memaki mereka karena sudah dibantu malah mencuri mobilnya. Danny, you got a phone? Setelah tiba di persembunyian Sarah, Dani yang kebingungan dengan siapa yang sudah mengejar mereka dan alasan apa memburunya. Sarah pun berpikiran demikian karena selama ini tidak pernah ada Terminator yang mengejar orang lain kecuali anaknya, yaitu John IQ-7. Sementara itu Grace mengingat kembali atau kita diperlihatkan flashback dari kejadian saat dunia sudah dikuasai oleh mesin. Di situ Grace dan regu timnya sedang menjalankan misi, yaitu menyelamatkan komandan dari aliansi umat manusia yang sedang sekarat dan akan dibawa untuk segera disembuhkan. Dari situ diperlihatkan juga Terminator yang berbeda dari Terminator biasanya yang disebut dengan model Rev 9 yang bisa membuat seluruh tubuhnya menjadi alat yang sangat berbahaya, yang juga sama dengan si pria yang sedang memburu mereka. You'll make it. Karena luka yang sangat parah dan misi harus segera diselesaikan, Grace mengajukan diri untuk dibedah dan dijadikan augment atau manusia setengah mesin. Fast. Get off me. Saat terbangun, Grace dan Sarah beradu mulut karena tidak mengenal satu sama lain. Sarah pun menjelaskan tentang jati dirinya yang sebenarnya, bahwa dulu beberapa Terminator juga sempat memburunya, mencegah keturunannya menghancurkan aliansi mesin Terminator yang dijuluki Skynet. Tetapi hal itu bisa dicegahnya dengan bantuan Terminator lain. Sampai si John lahir, terus terjadi hal seperti itu di tiap tahun. Terminator datang untuk misi memburu anaknya, tetapi gagal lagi. Digosok-gosok, coba lagi, gagal lagi. Dan coba lagi, sampai pada waktunya John bisa dibunuh di cerita awal film ini. Johnny changed that. Keadaan yang sangat berbeda dengan Grace karena mereka mempunyai sumber atau sejenis entitas inti dari Terminator yang disebut dengan Legion, bukan Skynet. Mungkin setelah kematian John, ada lagi manusia yang menjadi kelompok perlawanan terhadap mesin. Maka dari itu Sarah selalu memburu Terminator yang mengetahui letak koordinat titik kemunculan para Terminator itu dari sebuah pesan yang diterimanya merupakan lokasi, waktu, tanggal yang sama di setiap kemunculan para Terminator itu. Maka dari itu Sarah mengetahui lokasi mereka saat dikejar oleh Rev 9. Diketahui
diketahui bahwa pusat pesan itu sama dengan koordinat yang Grace miliki di tubuhnya. Jika suatu saat dia membutuhkan bantuan dan segera mendatangi koordinat itu, sama dengan sumber pesan yang diterima oleh Sarah yang berada di Texas. Untuk melewati perbatasan, mereka akan meminta bantuan kepada Paman Dani karena tidak memiliki paspor dan akan melakukan penyeberangan secara ilegal. Di sisi lain, Rep 9 sedang mencari keberadaan mereka dengan menyadap sumber informasi dari seluruh jaringan yang terhubung ke sampai pelosok negeri. Sampailah mereka di kediaman Paman Dani dan menjelaskan tujuan sebenarnya mereka ke sana untuk meminta agar pamannya mengantar ke perbatasan secara ilegal karena Paman Dani adalah seorang yang sudah berpengalaman mengeluarkan dan memasukkan orang-orang yang ingin melewati perbatasan secara ilegal. Sempat tidak percaya dengan pengakuan Dani bahwa Grace adalah seorang yang sudah melintasi waktu dan datang dari masa depan, juga memberitahu apa yang sedang mengejar mereka. Grace membuktikan dengan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa pada umumnya. Kemudian pamannya pun mengantar mereka untuk melewati perbatasan. Tidak ketinggalan dengan Rep 9 yang sudah menyusup dengan menyamar sebagai petugas yang akan mencari keberadaan mereka menggunakan GPS militer, yaitu sebuah drone pengawas. Lokasi mereka pun sudah diketahui karena Grace mempunyai sensor yang bisa mendeteksi gelombang dari sesuatu yang berhubungan dengan mesin. Grace mewanti-wanti bahwa ada sebuah drone pengawas yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Rep 9 mengumumkan kepada semua unit pengawas perbatasan dengan berfokus kepada mereka yang dianggap penyusup dan buronan para negara. Advised, new coordinates issued. Suspect, they should be considered armed and dangerous. They are known members of the Sinaloa cartel. Deadly force is authorized. Setelah berhasil melewati tembok perbatasan, kemudian semua unit berkumpul mengepung mereka dan Rep 9 sengaja menjatuhkan drone sehingga membuat para petugas tewas. Tetapi tidak dengan Grace dan kawan-kawan karena Dani keburu diselamatkan Grace agar tidak terkena dampak ledakan. Name, age. Please, officer, you have to believe me. Mereka pun ditangkap dan dimasukkan ke shelter yang berisi para warga yang juga melakukan tindak kriminal, yaitu melewati perbatasan secara ilegal. Sementara Grace yang terluka parah dibawa ke sebuah ruangan untuk dibedah. Dokter pun terkejut dengan apa yang didapat karena belum pernah melihat humanoid. Disusul dengan Rep 9 yang juga datang ke shelter untuk melanjutkan misinya memburu Dani. Connor! It's an honor. Sarah pun kedatangan tamu, yaitu seorang agen pemerintah yang sudah sejak lama memburu Sarah karena selalu membuat ulah saat dia memburu para Terminator. Tidak lama kemudian, Grace pun terbangun dan langsung segera pergi menyelamatkan Dani dari Rep 9 yang sudah berada di dalam shelter dengan memancing perhatian semua orang yang berada di dalam shelter dan melepaskan para warga biar bisa membingungkan Rep 9. Sarah yang juga memanfaatkan situasi itu berhasil lepas dari agen yang membawanya. He's here. We gotta go. Berhasil menuju helikopter dan mencoba untuk segera pergi, namun Dani ingin menyelamatkan Sarah terlebih dulu sebelum mereka lepas landas, tetapi Grace melarangnya karena hal itu sangat beresiko, bisa membuat mereka terbunuh oleh Rep yang juga sudah tiba di sana. Tetapi mereka berhasil lepas landas dan Sarah pun bisa selamat. Mereka pun sampai ke tempat di mana koordinat itu berasal. Sebuah rumah yang sangat jauh dari keramaian, mungkin sengaja untuk orang itu menyembunyikan identitasnya. Mereka bersiaga, siapa tahu itu adalah sebuah jebakan. Kemudian Sarah Connor. seorang aktor legend favorit saya, yaitu Arnold Schwarzenegger, yang merupakan salah satu Terminator terakhir di versi Sarah, yang juga merupakan pembunuh dari John Connor, anaknya. Terkejutnya Sarah melihat sosok pembunuh dari anaknya itu mencoba menembaknya, tetapi Grace menahannya karena Grace tidak tahu apa-apa tentang Arnold yang merupakan pembunuh John. Dengan santunya, Arnold pun mengakui hal itu. Is that true? Yes.
Setelah selesai meredam emosi yang teramat sangat, mereka pun melanjutkan obrolannya tentang jati diri Arnold yang sekarang sudah mempunyai keluarga manusia dan merawat keluarga itu karena setelah membunuh John, Arnold tidak mempunyai tujuan dan sedikit demi sedikit nurani dan naluri yang dimiliki oleh manusia, Arnold pun bisa merasakannya. Maka dari itu Arnold sudah berubah drastis dari mesin yang tidak mempunyai hati nurani dan perasaan kini bisa memilikinya. It's lying. Alasan dia mengirim koordinat di mana para Terminator itu datang karena Arnold bisa merasakan gelombang dari energi yang membuat para Terminator melakukan perjalanan waktu, memberikan informasi bahwa entitas atau sesuatu yang disebut dengan Skynet atau Legion dalam dari terciptanya Terminator masih melakukan invasi dan mencoba untuk merubah masa depan dengan memburu pemimpin manusia yang bisa menghentikan Legion ataupun Skynet. I'm going to help you protect the girl. Hot water? And I'm extremely funny. Sebuah rencana yang Sarah buat dengan memancing Rev ke dalam zona serangan terakhir dengan Dani sebagai umpan karena Terminator hanya berfokus kepada satu misi dan target yaitu Dani. Maka mereka akan memanfaatkan momen itu dan segera menghancurkannya. Tara is right. Our one tactical advantage is More weapons. Arnold sudah bersiap dengan persenjataan lengkap sekedar untuk berjaga-jaga bila suatu saat manusia menjadi tidak terkontrol. Maka Arnold sudah siap dengan senjata dan melindungi keluarga. Dani dilatih cara menggunakan senjata yang baik dan benar karena memang pada dasarnya dia harus melawan. Rev 9 adalah model yang berbeda dari Terminator biasanya yang mempunyai tingkatan tertinggi dari setiap Terminator yang sudah Sarah dan Arnold temui. Senjata mereka hanya bisa membuatnya lumpuh sesaat. Mereka harus menggunakan gelombang elektromagnetik jika ingin membuat Rev benar-benar hancur. Maka dari itu Sarah akan meminta bantuan kepada seorang teman militer yang mempunyai alat tersebut. Bingham. It's 94 miles from here. Arnold sudah memberitahukan keluarganya bahwa saat ini adalah saat di mana mereka harus segera berpisah dan pergi untuk menghilangkan jejak. Karena Arnold sudah mengetahui bahwa peristiwa ini akan terjadi. Maka dari itu, dia sudah mempersiapkan semuanya. Stay put. Always good to see you, Major. Stay present. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka bertemu dengan teman Sarah yang merupakan seorang major militer yang mempunyai alat yang mereka butuhkan. Kemudian Rev sudah mengetahui keberadaan mereka dan langsung menghujani dengan tembakan. We're in. Go. Berencana pergi dengan menggunakan pesawat militer yang dibantu oleh Major karena pasukan militer tidak cukup untuk bisa menghentikan Rev, hanya bisa memperlambatnya saja. Setelah terjadinya pertempuran singkat, mereka pun berhasil menjatuhkan Rev dari pesawat. Alat yang bisa menghancurkan Rev tidak sengaja terkena tembakan sehingga tidak bisa digunakan. Kecil harapan bagi mereka untuk bisa melenyapkan Terminator yang tidak terkalahkan itu. Selagi kebingungan dan mencari jalan keluar, Grace menceritakan kejadian di masanya saat keadaan dunia sudah mulai dikuasai oleh mesin yang disebut dengan Hari Penghakiman. Di saat manusia saling memperebutkan sumber daya dan makanan, Grace kecil yang diselamatkan oleh Dani masa depan dari perampok dan penyintas. Saat itu Danilah yang menjadi pemersatu semua kalangan umat manusia yang sudah putus asa karena tidak ada lagi cara yang bisa menghentikan Legion. Bahwa Danilah yang menjadi pemimpin para pasukan prajurit perlawanan yang melawan penindas dari kaum mesin yang dibuat oleh manusia yang sudah mempunyai akal sendiri untuk memusnahkan umat manusia. Maka yang jadi misi para Terminator datang ke masa lalu adalah untuk membunuh Dani bukan keturunannya seperti yang dialami oleh Sarah dulu. Tidak lama kemudian, salah satu pesawat yang mengaku sebagai pengisi bahan bakar tiba-tiba menyerang mereka. Ternyata Rev sudah kembali dengan menabrakkan pesawat yang mereka tumpangi. Dari sini kita akan menyaksikan terlebih dulu pertempuran yang berlangsung alot di dalam pesawat.
Meskipun berhasil terjun dengan menggunakan kendaraan perang militer, tetapi salah satu bagian parasut sobek, mereka pun harus terjun dengan kecepatan tinggi. Karena hanya satu parasut saja tidak cukup untuk menahan pendaratan mereka. Sementara Arnold masih disibukkan dengan pertempurannya, membuatnya kerepotan karena perbedaan model yang sangat jauh dari tipe Terminatornya. Arnold pun berhasil dilumpuhkan untuk sesaat. Grace mencoba menahan Rev dan Danny harus tenggelam bersama Sarah. Tetapi karena besarnya aliran bendungan, membuat Grace harus tersingkirkan. Sementara itu Rev mencoba kembali menyerang mereka dengan tidak henti-hentinya dalam kondisi apapun. Akhirnya dengan sebuah ide menggunakan parasut bisa membuat mereka mempunyai kesempatan untuk naik ke daratan. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk selamat karena Grace sudah hampir kehabisan tenaga dan Sarah pun tidak bisa berbuat apa-apa karena salah satu bahu tangannya terkilir. Dengan keadaan mendesak dan tepat waktu, Arnold masih hidup dan memberikan sumber energi Grace yang sempat tertinggal di pesawat, bersamaan dengan Rev yang juga masih hidup dan mengintai mereka. Left is on a plane. Setibanya di dalam pabrik, mereka berencana untuk melenyapkan Rev karena di tempat itulah akan menjadi akhir dari pertarungan antara satu wanita tua, satu gadis desa, satu humanoid, satu Terminator jadwal melawan satu Terminator masa depan yang sulit dikalahkan. Dan kita saksikan kembali pertarungan yang seru ini. Dengan melakukan serangan demi serangan, tidak ada satupun yang berhasil membunuhnya sampai suatu ketika mereka berencana untuk menghancurkannya dan menyeretnya ke sebuah mesinnya pembangkitnya tenaganya dan berhasil meledakannya. Meskipun berujung dengan Grace dan Arnold yang benar-benar tidak terselamatkan. Mengetahui bahwa Rev masih hidup, Grace pun mengorbankan diri karena hanya sumber energinya lah yang bisa menghentikannya dan memusnahkannya. Karena tidak tahu lagi harus berbuat apa, Danny pun segera mengambil sumber energi Grace meskipun dengan perasaan yang berat hati. Sempat hampir berhasil, namun dengan tidak memiliki pengalaman bertarung dan Sarah sudah tidak bisa lagi bergerak. Sementara Arnold juga belum online kembali akibat ledakan tadi, Sarah pun langsung memohon kepada Arnold. Akhirnya Arnold pun online kembali dan Danny berhasil menusuk Rev dengan sumber energi Grace. Karena ingin benar-benar menghancurkan Rev, Arnold harus mengorbankan diri dengan harus ikut terhancurkan oleh sumber energi tersebut yang membuat para Terminator itu benar-benar lenyap. So charmed. Danny dan Sarah sekarang akan lebih siap dari kedatangan para Terminator yang mungkin akan memburunya lagi. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Saya doakan semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.